Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur, berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum. Kita lama ya nggak berjumpa karena memang kondisi ya virus corona atau covid, masih masa-masa pandemi seperti ini. Memang kita harus jaga jarak, harus mengikuti protokol-protokol pemerintah, memakai masker dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa juga, kita semua saling mendoakan, semoga kita semua sehat semua ya dulur ya, tidak ada kekurangan apapun. Oke dulur, saya akan membahas mengenai wali nikah dulur. Wali nikah dari anak hubungan yang terlarang, maksudnya hubungan gelap, atau istilahnya kalau orang-orang bilang sebelum ada pernikahan dia sudah hamil duluan. Jadi siapa yang berhak menjadi wali nikah istilahnya, atau MBA ya, Married by Accident. MBA, Married by Accident. Oke dulur, jadi ada pertanyaan begini dulur. Saya mempunyai teman dari kecil, dia hanya tahu nama ayahnya saja tetapi tidak pernah bertemu. Bahkan di dalam data pendidikan raport sekolahnya, nama ayahnya masih ditulis dengan nama ibunya. Dia juga tidak tahu apakah ayahnya dulu menikah sah dengan ibunya atau siri. Dia hanya dapat kabar kalau dia anak dari MBA tadi. Setiap kali bertanya, ibunya tidak mau menjelaskan perihal tentang ayahnya, di mana ayahnya, siapa nama ayahnya. Dia hanya bilang, sudah, kamu, ayahmu tidak tahu kemana, pergi terus keluar negeri, nggak akan kembali lagi. Seperti itu pertanyaannya dari beberapa orang-orang yang ke Pojok Hukum. Saya akan pertama-tama membahas mengenai yang dimaksud dengan wali nikahnya dulu. Jadi begini, dalam perkawinan kan yang disebut dengan pernikahan itu atau perkawinan kan, sahnya suatu perkawinan kan diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 74 yang sudah diperbarui lagi. Terus untuk sahnya suatu perkawinan kan adanya ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi, ada mahar, kan seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada wali, itu yang pertama, wali nikah, adanya saksi, adanya ijab maupun qabul, adanya mahar atau kiswah, terus adanya calon mempelai, dua calon mempelai baik wanita maupun perempuan. Jadi rukun daripada pernikahan itu sendiri dasarnya kan seperti itu. Nah, sedangkan kita membahas mengenai wali nikah, yang berhak menjadi wali nikah apabila terjadi hubungan di luar nikah, itu siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, kan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya ini menjurus kepada kalau saya cermati itu seakan-akan memang yang bersangkutan ini setelah hamil, di perempuan tadi hamil, terus tapi tetap yang laki-lakinya bertanggung jawab sampai dia menikah. Nah, bertanggung jawab sampai dia menikah, tapi sudah hamil duluan, setelah menikah baru melahirkan. Tetap itu wali nikahnya tetap bisa dilaksanakan, yaitu hubungan ayah daripada calon perempuan tadi, atau mungkin kerabat saudara laki-laki yang garis keturunan yang terdekat. Permasalahannya bukan dari situ sebenarnya. Permasalahan dari pertanyaan ini, siapa seandainya wali nikah tersebut ya toh tidak ada, nah itu kan bisa dicari. Namun kenyataannya setelah dicari sampai kapanpun tidak menemukan wali nikahnya. Bahkan sudah berusaha semaksimal mungkin, dicari kemana-mana untuk wali nikah, syarat-syarat yang sudah disahkan dalam peraturan Menteri Agama,
seperti saya sebutkan peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Nah, itu memang benar-benar tidak diketemukan. Akhirnya dia bisa aja mengajukan namanya wali drol atau wali nasab. Wali nasab itu masih bisa diketemukan, tapi kalau sudah wali hakim, wali adrol, nah itu bisa orang lain bisa. Nah, jadi seperti ini. Untuk anak yang hasil hubungan daripada married by incident, siapa wali nikahnya, itu pertanyaannya kurang spesifik. Kalau seandainya memang laki-lakinya bertanggung jawab, laki-lakinya memang mau menikahi sampai dia itu melahirkan, yaitu tetap sah sebagai anak dari hasil pernikahan walaupun sudah menikah terus melahirkan. Jadi tetap nanti wali nikahnya adalah orang tua daripada ibunya atau calon mempelai ibu, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah seandainya dari wali nikah tidak ada maupun laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tidak diketahui keberadaannya, di mana sudah dicari tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya timbul beberapa pertanyaan, beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, ya kita akhirnya mencari si ibu tadi agar bisa menikah atau bisa mencari nanti siapa itu bapaknya. Dia berusaha semaksimal mungkin, carilah si calon daripada bapak tadi. Kalau bapak tadi tidak diketemukan, ya terpaksa adalah hubungan keperdataan anak itu sampai lahir. Akhirnya ya tetap aja nggak apa-apa, dicatatkan sipil, catatan sipil tertulis akte kelahiran atas nama ibunya saja, hubungan keperdataan kepada ibunya saja. Itu yang biasanya permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti itu. Timbul permasalahan timbul di umum, biasanya anak lahir tapi tidak diketahui bapaknya, atau bapaknya tidak bertanggung jawab atau tidak mau pusing, mau repot, akhirnya ibunya melahirkan tanpa ada bapaknya. Itu tetap diatur dalam undang-undang keperdataan. Jadi di akte catatan sipil, di akte kelahiran tetap atas nama ibunya saja. Memang kalau seandainya besok si anak ternyata atau anaknya itu tadi lahir, anak tadi dari hubungan yang ibunya tadi terus lahir, anak itu perempuan, kan mesti mencari semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dewasa, dan dia akan menikah selanjutnya. Nah, setelah menikah pastinya mencarinya wali daripada bapaknya, sedangkan bapaknya tidak diketahui. Yaitu kesulitannya dari situ. Mau tidak mau, ya salah satunya adalah mencari keberadaan daripada bapaknya atau garis keturunan yang paling terdekat dari bapaknya. Bisa pamannya, bisa kakak daripada dulu yang mengamili dia, terus hubungan darah itu tadi, terus bisa kakeknya, bisa kerabat yang paling terdekat, asalkan memang dewasa atau punya alasan setelah dicari tidak ada, ya pengajuan apa yang pernah saya sampaikan di YouTube yang terdahulu. Coba dulur bisa cari di situ, di pojok hukum itu adalah pengajuan, syarat pengajuan wali adol atau wali hakim. Jadi dulur bisa mengajukan orang tuanya, terutama orang tuanya mengajukan, orang tua dari perempuan tadi, ya orang mengajukan wali adol agar anaknya bisa menikah. Jadi tidak apa-apa nanti keluar namanya penetapan atau salinan penetapan wali adol. Jadi seperti itu nanti diajukan namanya goib, memang tidak ada keberadaan daripada bapaknya maupun garis keturunannya maupun garis keturunan dari dulu yang menghamili daripada si anak tadi. Seperti itu dulu. Jadi semuanya ada solusi, ada yang terbaik, ada jalan keluar lah paling tidak. Siapa yang berhak menjadi
wali adolnya, atau siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, siapa yang berhak menjadi wali nasabnya, seperti itu. Jadi kalau anak hasil merit PSI dan MBA atau menikah atau melahirkan di luar daripada pernikahan, itu tergantung lagi. Melahirkan tetap bertanggung jawab, tetap yang mengambil tadi bertanggung jawab, atau tidak ada sama sekali, seperti itu ya. Semuanya diatur dalam undang-undang perkawinan. Saya kira cukup itu. Yang lebih spesifik lagi mungkin dulur bisa tanya di WA saya di 08383673557. Saya tetap akan memberikan bimbingan. Banyak memang yang masuk, terutama yang paling banyak ditanyakan tentang perkawinan. Saya akan berusaha memberikan informasi yang ya sejelas mungkin nantinya. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tak perlu berpergian. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar dulur tidak ketinggalan terhadap informasi hukum yang ringan yang banyak di masyarakat, terutama yang banyak ditanyakan di WA saya. Kebanyakan memang perkawinan, pernikahan. Gak apa-apa, saya akan menjelaskan. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.